Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong, Pak. Saya yang bohongi ente dulu. Ini datanya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan sekarang seperti yang teman-teman lihat di video ini adalah terkait kasus Bang Yahya Walonia. Jadi saya nggak bisa panggil dengan sebutan dari agama mana dia. Saya hanya menyebutkan dia Bang Yahya Waloni. Karena kalau dia seorang pemuka agama, mungkin dia tidak terjerat dengan kasus-kasus pelanggaran keagamaan ya, seperti itu. Nah, saya lebih cocoknya panggilnya Bang Yahya Waloni. Jadi di sini teman-teman lihat, dan mungkin sebelumnya juga udah teman-teman dengar juga cerita ya. Mungkin kalau teman-teman yang rutin ikutin channel daripada ceramahnya Bang Yahya Waloni ini, mungkin teman-teman tahulah kasus ini yang sekarang sudah diangkat dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun di sini nanti kalau kita lihat dari videonya sepertinya sebelum dia dilaporkan, sebelum dia ditangkap, begitu percaya diri bahwa dia itu merasa benar ya. Nah, setelah dia sudah dijerat dengan beberapa pasal pelanggaran sesuai yang ada di Indonesia, maka sekarang dia minta maaf seperti yang kita lihat di situs ini nanti teman-teman. Yahya Waloni minta maaf ke kaum Nasrani. Nah, kemudian di sini Yahya Waloni menyesal, tolong Kominfo hapus semua video saya yang sakiti umat Nasrani. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman, dan kita lihat dulu untuk videonya berikut ini. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Nah, ini nih dia Kapolda Bali saja suruh masuk lapor ke Islam. sana Saya kan. ceramah di Mabes Polri. Oke. Kalau pulang sini Ustaz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Dia nggak Ada takut sama urusan. jenderal dia. Katanya kalau kafir ya tetap Apakah kafir. saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya Oke. benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras, tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Jadi di video ini tadi dia menyebutkan bahwa Alkitab itu palsu, dan dia ada buktinya juga. Bagaimana ini kacau begini? Dan nanti kita lihat Tidak masuk seterusnya akal, teman-teman. irasional. Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan. Pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah, saya akan lihat. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak. Oke, jadi sekarang kita langsung lihat aja ya untuk tindak lanjut untuk kasus Bang Yahya Waloni ini ya. Karena saya sudah Dan Islam. di sini, Tanyakan ke di sini untuk tindak lanjutnya, Yahya Waloni, tolong Kominfo hapus semua video saya yang sakiti umat Nasrani. Nah, di sini dia merasa bersalah. Baru dia menyadari bahwa apa yang pernah dia ucapkan ternyata menyakiti salah satu agama yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya dia sadar, karena dia ini juga Bang Yahya Waloni ini, saya baca beritanya dia normal dan dia bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apalagi dia ini saya baca di berita juga seorang pendakwa ya, seperti itu. Oke, dan kita baca untuk kelanjutan kasus ini teman-teman, seperti ini. Yahya Waloni terdakwa kasus dugaan ujaran kebencian mengandung sara meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menghapus seluruh rekaman video dakwanya yang menyinggung agama Kristen. Nah, dia minta menghapus. Saya mohon kepada hakim yang mulia, semua konten video saya terkait dengan berkesinggungan yang telah menyakiti, yang telah melukai perasaan saudara-saudara saya kaum Nasrani,
Tolong bekerja sama dengan Kominfo dan dihapus, ujar Yahya Waloni saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 28 Desember 2021. Yahya Waloni mengaku bersalah dan menyesal atas dakwanya yang menyinggung agama Kristen. Dia mengatakan terjebak dalam dinamika politik. Saya sadar kalau semua ini karena dinamika kepentingan politik yang di masyarakat. Saya keluar, saya berjanji, saya akan memberikan masalah ini satu persatu dan akan merangkul semua masyarakat, kata dia. Nah, kalau kita baca dari berita ini sepertinya dia baru sadar ya. Nah, padahal sebelumnya kemana aja, kenapa nggak sadar seperti itu kan. Sekarang sudah di pengadilan baru menyadari kesalahannya, dan ini yang tidak boleh sebenarnya. Ini yang tidak bisa dibiarkan. Kemudian kita pakai pengacara untuk membela di persidangan. Ini alasan Yahya Waloni. Dia pun berjanji akan menjadi warga negara baik, penceramah agama yang santun dan menjujukan untuk membantu program pemerintahan dan kepolisian serta melepaskan diri dari kepentingan politik. Oke. Saya akan menjadi insan terbaik di negara ini. Saya akan membantu segala program kepolisian dan pemerintah. Saya tidak akan terjun, saya tidak akan mau terkontaminasi dengan berbagai macam isu politik karena tidak pantas saya sebagai seorang pendakwa untuk hidup dan bersama-sama kepentingan politik, kata Yahya Waloni. Nah, sekarang dia merasa bahwa dia tidak pantas sebagai seorang pendakwa. Lah, kok jadi baru sadar ya. Sebelumnya Yahya Waloni telah dituntut hukuman pidana selama 7 bulan penjara dan didenda sebesar 50 juta. Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Oke. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan pidana penjara selama 7 bulan, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan didenda sebesar Rp 50 juta rupiah, subsidi 1 bulan kurungan, kata jaksa membacakan tuntutannya. Jaksa menilai Yahya Waloni terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan dengan menyebarkan ujaran kebencian mengandung sara. Muhammad Yahya Waloni terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau kerusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, agama, antar golongan atau sara, sebagaimana pada pasal 45A ayat 2 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, kata jaksa. Seperti itu tindak lanjutnya, dan sekarang kita lanjut untuk berita selanjutnya ya. Jadi sekarang Yahya Waloni minta untuk dihapus videonya. Nah, sementara kalau saya sendiri sih ya, saya nggak setuju, karena kenapa ya? Kalau baru sadar setelah masuk ke sidang ya itu semua orang juga bisa melakukan hal yang sama juga. Jadi mengungkapkan atau memberikan pernyataan-pernyataan yang menyakiti hati sesama dan kemudian merasa benar, tidak ada yang salah, maka semua orang juga bisa membela dengan kata-kata seperti itu di persidangan. Dan ini yang tidak dibiarkan sebenarnya. Bukan karena nanti dengan minta maaf maka hukuman Anda akan ringan, tidak seperti itu. Ya silakan, kalau minta maaf ya saya sendiri sih, karena dari agama saya sendiri, dari agama Kristen saya diajarkan untuk saling mengasihi, saling memaafkan, maka saya akan memaafkan. Namun untuk proses hukumnya tetap berjalan. Ini juga sebagai pembelajaran bagi yang lain nanti agar tidak segampang membalikan tangan dalam memberikan pernyataan yang menyinggung perasaan sesama atau menyinggung perasaan antar golongan, antar ras, antar agama, kan seperti itu. Nah, seharusnya kita tahu bahwa Indonesia ini kan terdiri dari beberapa agama. Itu adalah sebuah kekayaan kita dan tidak mungkin kita harus mengaduk-aduk sehingga nanti
merasa ini yang paling benar, ini yang paling benar. Tidak seperti itu, udah jalanin aja. Kenapa sih kita harus ribet untuk memperebutkan kebenaran itu? Cukup percaya dengan iman Anda sendiri, cukup percaya dengan keyakinan Anda sendiri. Ya mungkin di golongan Anda seperti ini kebenarannya, ya di golongan ini juga seperti ini kebenarannya. Jadi kalau tidak ada kecocokan, ya itu bukan berarti kita harus saling merendahkan, saling serang menyerang gitu dengan dalil-dalil kitab suci. Ya tidak seperti itu. Udahlah, jalanin aja, yakini aja keyakinan kamu, tekunin aja. Kalau menurut Anda keyakinan untuk masuk surga seperti ini, ya silahkan. Ya mungkin di golongan yang satunya juga keyakinannya seperti ini, ya itu kan urusan dia. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk beritanya. Dan saya juga baca ini Bang Yahya ini sebelumnya di agama Kristen ya. Ya nggak tahu ya benar apa enggak. Mungkin nanti pihak pihak penyidik juga itu yang lebih tahu nanti untuk mengusut kasus ini. Oke, kita lanjut untuk berita selanjutnya. Ini yang terbaru, ini terbitnya di sebentar. Oh, ini yang lama ya. Oke, kita baca ini juga berita yang lama ya teman-teman. Baru berapa ya? Yahya Waloni minta maaf ke kaum Nasrani. Sekarang tersangka kasus dugaan penista agama ya. Sebentar saya coba ini. Tersangka kasus dugaan penista agama Yahya Waloni menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kalangan Nasrani, terkait pernyataan yang pernah ia lontarkan dalam salah satu ceramah yang diunggah di YouTube. Permohonan maaf itu Yahya sampaikan setelah hakim membacakan putusan pencabutan pra-peradilan yang diajukan mantan kuasa hukumnya, Abdullah Al-Katiri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hadapan khalayak, di hadapan yang mulia, dan di hadapan wartawan, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani, kata Yahya di ruang sidang. Menurut Yahya, masalah yang ia hadapi bukan perkara berat, melainkan hanya persoalan etika dan moralitas. Padahal menurutnya Nabi Muhammad selalu mengedepankan akhlak yang baik. Bukan perkara berat ya menurut dia. Jadi agak lucu sih ya. Menurut dia ini bukan perkara berat, dan menurut keyakinannya juga lebih mengedepankan yang terbaik ya seperti itu. Namun mungkin dia salah jalur ini, salah mengikuti jalur, sehingga terjadi yang namanya pelanggaran dalam melontarkan kata-kata yang nantinya menyinggung perasaan sesama seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sebagai orang yang tumbuh besar di lingkungan yang mengajarkan norma dan moral, yang mengaku khilaf karena tidak memberi contoh yang baik dalam berdakwah sehingga melampaui batas etika dalam bermasyarakat. Intinya dia merasa bersalah seperti itu ya. Dan kita coba lihatlah videonya sebelum dia dilaporkan. Menyerah sajalah, angkat tangan, masuk Islam, sunat. Oke. Begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti. Beda Pak Dedek. Kalau di Islam, jadi bagi saya sih, kalau misalkan Anda mau supaya orang-orang itu ikut dengan golongan Anda, ya bukan dengan cara memberikan pernyataan-pernyataan yang salah ya, termasuk tadi yang mengatakan bahwa kitab suci Alkitab itu adalah palsu. Nah ini ada buktinya ya. Mungkin yang lebih tahu ini sih lebih ke penyidik ya, biar diproses yang sebenarnya. Kalau saya sih nggak mau berdebat masalah agama, saya lebih fokusnya ya sudah cukup jalanin aja keyakinan. Pelajari saja kitabmu, insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini
Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk tindak lanjut daripada Bang Yahya Waloni ini saya tidak sebutkan dia dari mana ya, atau mungkin ada gelarnya, saya tidak sebutin seperti itu karena saya juga tidak tahu Kak apakah dia ini jabatannya apa, di agamanya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung juga, jangan lupa channel ini di subscribe, di like, agar nanti ke depan kita terus akan bersama-sama di video berikutnya. Oke, terima kasih.